Yang saya cintai dan banggakan calon mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Islam Asy-Syafiyah. Pertama-tama tentu kita harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini walaupun penuh dengan keterbatasan, di mana saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi yang berkepanjangan, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat sehat afiat. Hari ini kita bisa bertemu di Geraha Alawiyah Kampus 2 UIA untuk melaksanakan satu event yang sangat penting, pelantikan mahasiswa baru dan kuliah perdana. Saya mengucapkan selamat kepada para calon mahasiswa baru UIA tahun akademik 2021-2022 ini dengan ucapan ahlan wa marhaban bikum bi jami'atis Syafi'iyah al-Islamiyah. Selamat datang semua para mahasiswa baru, adik-adik calon mahasiswa di kampus tercinta, yaitu kampus tempat berpadunya ilmu dan agama, Universitas Islam Asy-Syafiyah. Semoga langkah kalian ke kampus ini merupakan langkah yang tepat untuk menuju kemenangan. Terima kasih yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA atas kesediaan dan perkenan beliau memberikan kuliah perdana di UIA ini. Juga saya ingin menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zainul Bahar Nur SE yang telah menjembatani sehingga Ketua Basnas Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad bisa menjadi pembicara di acara yang sangat penting ini. UIA ini dilahirkan oleh ulama besar, almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah ASMA dengan niat ibadah dan didorong oleh keinginan luhur dan tinggi untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengharapkan lulusan-lulusan dari kampus UIA ini dapat menjadi seorang intelektual yang berkarakter ulul albab, yaitu kaum cerdik pandai yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara moral dan spiritual. Ini adalah hal yang penting yang kita selalu ingat agar kita menjadi seorang yang ulul albab, bukan hanya sarjana biasa tapi sarjana plus yang memang ditambah dengan intelektual yang bermoral, intelektual yang punya spiritual yang tinggi. Itulah tujuan daripada dibentuknya kampus UIA ini. Jadi kalau saudara-saudara berada di Jatiwaringin ini adalah tempat di mana kakek kami pada tahun 1976, 77, 78 melaksanakan kegiatan. Di sini kawasan Asy-Syafiyah ini ada 20 hektar. Ada kampus UIA, kampus 1, kampus 2. Di sini juga kampus 2 juga ada pesantren khusus yatim. Pesantren khusus yatim Asy-Syafiyah yang didirikan sejak tahun 1978. Menampung lebih dari 250 anak-anak yatim piatu, kaum duafa miskin. Gratis, tidak dipungut biaya apapun dari 17 provinsi. Sudah lebih dari 43 tahun. Bahkan kalau Anda lihat asramanya di belakang, sekolahnya, fasilitasnya tidak kalah dengan sekolah biar, bisa jadi lebih baik. Saya dengan adik-adik juga melanjutkan warisan perjuangan ini dan walaupun berat tetapi alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan. Anak-anaknya juga berprestasi. Jadi mahasiswa UIA, para dosen, para pimpinan harus mempunyai girah juga, jiwa sosial. Jadi Asy-Syafiyah ini kan bergerak dalam 3 bidang, pendidikan, dakwah, sosial. Pendidikan kita ada sekolah dari TK sampai universitas.
Dakwah ada BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ini Ibu Sifa sebagai yayasan dan juga sebagai direktur kerjasama antar lembaga di UIA juga, beliau sebagai ketua umum Badan Kontak Majelis Taklim. BKMT yang didirikan dari tahun 1981, 1 Januari 1981. Lebih dari 15 juta anggota BKMT dari seluruh Indonesia, dari 400 lebih kabupaten di 33 provinsi. Besok tanggal 6 sampai tanggal 9 Oktober akan melaksanakan muktamar di tempat ini, di mana sebagian dari mereka para pimpinan dari 34 provinsi akan datang, dan sebagian lagi nanti akan melaksanakan muktamar secara online karena memang keterbatasan yang kita hadapi di saat pandemi ini harus kita laksanakan. Jadi sebagai mahasiswa UIA harus juga mempunyai pandangan-pandangan, bukan hanya kita sekedar belajar, akidah yang kuat. Jadi kita nggak pengaruh, harus memiliki keimanan yang tinggi, apalagi dalam situasi sekarang ini. UIA ini para pendirinya, Pak Kiai Abdullah Syafi'i, Bunda Tuti Alawiyah, telah meletakkan dasar-dasar pengembangan UIA akan bisa menjadi kampus yang unggul. Dengan langkah-langkah, ada 4 kriteria para pendiri Asyafiyah telah menempatkan fondasi-fondasi yang harus para pimpinan, para dosen, para mahasiswa selalu ingat. Yang pertama adalah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan memperkuat integrasi ilmu dan agama sebagai salah satu daripada orientasi yang menjadi ciri khas UIA, baik di dalam konsep maupun implementasinya di dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan atmosfer akademik dan keislaman yang kondusif bagi kemajuan UIA, serta membangun budaya akademik dan tradisi intelektual. Yang ketiga, bagaimana mempercepat daripada akselerasi UIA good to great. Yang keempat, memperluas jaringan dan kerjasama, kemitraan, baik secara nasional, regional, dan global. Alhamdulillah, kampus kita ini menjadi kebanggaan kita, kebanggaan umat. UIA ini mempunyai lembaga banyak. Satunya kita punya kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, PUSIBA, dari kerjasama dengan Universitas Al-Azhar, Mesir. Jadi kita 2 tahun yang lalu telah melaksanakan kerjasama ini, di mana para calon mahasiswa yang diterima di Mesir, mereka harus lulus bahasa, maka mereka mengambil program bahasa di sini dulu selama beberapa bulan, lantas kuliah di Mesir. Selama ini orang yang diterima di Al-Azhar mereka harus lulus dulu program bahasa. Tempat kami di sini PUSIBA dipakai untuk program-program mereka yang ingin belajar di Mesir yang sudah diterima untuk program bahasa Arabnya di sini. Tetapi karena pandemi ini tertunda untuk sementara. Mereka tinggal belajar di sini. Juga yang kami sedang laksanakan dengan Fakultas Ilmu Kesehatan untuk mengirim para mahasiswa kita belajar magang selama 1 tahun di Jepang. Dan ada lagi program istilahnya dalam bahasa Jepangnya Toku Tegino. Apa itu Toku Tegino? Mereka kerja di Jepang dengan kontrak 5 tahun untuk menjadi caregiver. Banyak mahasiswa udah ke sana. Yang akan besok ini kita rencana bulan Oktober atau November memberangkatkan sekitar 30 orang mahasiswa UIA untuk program magang selama 1 tahun di Jepang. Mereka sudah belajar, sekarang ini sudah belajar untuk salah satu persyaratan adalah program bahasa Jepang N4 dan itu sudah dilaksanakan. Jadi mahasiswa FIKES punya kesempatan untuk bisa belajar magang di Jepang. Itu program yang hanya khas ada di Fakultas Ilmu Kesehatan UIA. Dan ada program untuk kerja
selama 5 tahun. Jadi ini pada tanggal 20 Oktober 2020 yang lalu saya sudah tanda tangan dengan holding perusahaan-perusahaan Jepang yang membawai ratusan sampai ribuan perusahaan untuk program-program kerja sama dengan UIA ini. Jadi inilah peluang-peluang, karena era sekarang ini harus kita berpikir out of the box. Ini sangat penting. Itu adalah salah satu daripada apa yang saya sampaikan, kemitraan nasional, regional, dan global. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, kelancaran di dalam kita menjalankan amanah-amanah yang cukup berat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.